Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Baiklah, kita bertemu lagi di rapat Zoom ini untuk membahas mengenai modifikasi modul untuk mencapai atau melengkapi tugas ujian tengah semester kita atau UTS pemahaman peserta didik yang diampu oleh Ibu April. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Erlangga sebagai moderator. Adapun pemateri saya itu terdiri dari 5 orang, diantaranya adalah Nurul Lisa, ada Rofi Azahra, Edwin Ati, dan Mukaroma, serta Hanif Patul Sipa. Nah, sebelum kita memulai membedah atau memodifikasi modul ini, marilah kita membaca lapas basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Mbak Rofi Azahra, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai identitas modul. Nah, kelompok kami sepakat untuk menambahkan 2 informasi di dalam identitas modul yang menurut kami cukup penting, yaitu mata pelajaran, karena modul ini merupakan modul pendidikan bahasa Indonesia. Kemudian untuk topik modul ini merupakan suku kata. Kemudian untuk fasenya adalah A. Kemudian untuk kompetensi awal dalam modul ini sebelumnya adalah sebelum memulai kegiatan pembelajaran dalam modul ini, peserta didik sudah mampu memahami simbol huruf L, A, I, U, E, dan O, di mana suku kata akan dipelajari. Nah, kelompok kami sepakat untuk memodifikasi kompetensi awal ini menjadi peserta didik diharapkan mampu memahami simbol huruf L, A, I, U, E, dan O, di mana suku kata akan dipelajari. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah di kompetensi awal sebelumnya, itu tuntutannya yaitu peserta didik sudah mampu memahami. Nah, untuk yang hasil modifikasi dari kelompok kami itu, si peserta didik diharapkan mampu. Perbedaannya di situ. Untuk berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Hanifah. Baik, terima kasih Mbak Zahra atas penjelasannya. Baik, langsung saja saya ingin menjelaskan poin selanjutnya, yaitu jumlah peserta didik. Pada jumlah peserta didik pada modul ini hanya tertera dan tertulis 28 peserta didik. Sedangkan kami kelompok 1 memodifikasinya seharusnya pada poin jumlah peserta didik disebutkan berapa regulernya dan kesulitan belajar siswa. Nah, poin selanjutnya ada modul pelajaran. Nah, pada modul pembelajaran ini yaitu menggunakan tatap muka pada modul ini, tapi kami memodifikasinya dengan model diferensiasi. Nah, kenapa kami memodifikasi dengan model diferensiasi ini? Karena pembelajaran ini dikembangkan untuk merespon kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran, karena peserta didik ini berkemampuan yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya pada komponen inti, yang pertama ada pencapaian pembelajaran. Nah, pada komponen inti ini kami memodifikasikan pencapaian pembelajaran, yaitu yang pertama membaca. Nah, membaca ini yaitu mengenali dan mengeja kombinasi huruf pada suku kata dan kata yang sering ditemukan di kehidupan. Nah, yang kedua ada yang menulis. Nah, pada menulis ini, menuliskan suku kata pada kata yang sering ditemui oleh peserta didik. Nah, selanjutnya, pada tujuan kegiatan pembelajaran, kami modifikasikan yaitu yang pertama, C2. C2 ini
berada di poin 1, yaitu melalui kegiatan rangkaian bunyi huruf L yang bervokal lain untuk peserta didik dapat membaca suku kata tersebut. Nah, tingkat pencapaiannya itu kami modifikasikan juga di poin 2, yaitu C1, yaitu melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyebutkan suku kata la, li, lu, lelo. Nah, pada ketiga, C1 juga tingkat pencapaiannya, yaitu setelah memperhatikan penjelasan guru, peserta didik berlatih menulis suku kata la, li, lu, lelo. Nah, pada poin keempat, yaitu tingkat pencapaian peserta didik itu yaitu C3. Setelah memperhatikan penjelasan guru, peserta didik dapat melengkapi kata dengan suku kata la, li, lu, lelo pada suatu kata yang benar. Nah, untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dila. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Hanif atas penjelasannya dan kesempatannya. Baiklah, selanjutnya itu ada di bagian C, yaitu pemahaman bermakna, yang isinya meningkatkan kemampuan siswa tentang pemahaman suku kata la, li, lu, le, dan lo yang menyusun suatu kata. Nah, pada bagian ini, kelompok kami sepakat bahwa tidak memodifikasi bagian tersebut karena menurut kami, isinya sudah pas dengan model pembelajaran. Yang selanjutnya, itu bagian D. Pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini yang isinya. Anak-anak, tahukah kalian huruf apa yang Bu Guru pegang? Nah, pada bagian ini kelompok kami sepakat untuk menambahkan pertanyaan pemantik, yaitu seperti, anak-anak, apakah kalian bisa merangkai suku kata menjadi sebuah kata? Yang mana pertanyaan tambahan ini berfungsi agar pertanyaan lebih bervariasi. Nah, yang bagian E itu kegiatan pembelajaran. Dalam langkah-langkah kegiatan pembelajaran, pada bagian 1, kegiatan pendahuluan. Nah, kelompok kami di sini sepakat untuk menambahkan yang bagian B, yaitu peserta didik menyanyikan lagu nasional atau daerah yang dipimpin oleh guru. Dan pada bagian E, ditambahkan, guru memberikan pertanyaan pemantik. Nah, pada bagian selanjutnya, kegiatan inti akan dijelaskan oleh Mbak Nurul. Baik, terima kasih Mbak Dila. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan pada bagian kegiatan inti. Nah, di sini ada poin yang kami hilangkan dan ada juga yang kami tambah. Nah, jadi pada poin A sampai G, kami sepakat untuk tidak memodifikasinya karena telah sesuai dengan modul pembelajaran. Sedangkan pada poin H, di sini kalimat pertama peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, jadi kami modifikasi menjadi peserta didik mengulas kembali hasil diskusi dengan teman kelompoknya. Yang menjadi perbedaan di sini yaitu pada kalimat mempresentasikan dan mengulas kembali hasil diskusi dengan teman kelompoknya. Nah, untuk selanjutnya itu pada poin I. Nah, pada poin I di sini guru memberikan penguatan. Nah, poin ini kami hapus dikarenakan pada poin N telah disebutkan bahwa di sini guru memberikan penguatan atau memperkuat pemahaman peserta didik. Jadi agar tidak mengulang 2 kali, maka karena itu kami menghapus poin I. Nah, pada K di sini guru memberikan bimbingan dan penguatan untuk kalimat pertama. Namun setelah kami memodifikasinya menjadi guru memberikan bimbingan dan penguatan dari hasil ulasan yang telah disampaikan peserta didik. Nah, untuk poin yang lain di bagian kegiatan inti sudah sesuai dengan modul pembelajaran yang kami modifikasi. Maka dari itu kami tidak memodifikasinya. Untuk selanjutnya di kegiatan penutup juga sudah sesuai dari semua poin, maka dari itu kami sepakat untuk tidak memodifikasi di bagian kegiatan penutup. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya yaitu Edwin Ati. Kepada Mas Edwin kami persilahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Lisa. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin E,
di refleksi peserta didik dan guru. Di sini kami dari kelompok tidak melakukan penambahan kembali atau modifikasi dikarenakan pada refleksi peserta didik dan guru di sini penulis sudah menulis tabel refleksi untuk peserta didik dan juga guru sehingga poin-poin ini sudah sesuai dengan modul ajar bahasa Indonesia. Dan juga yang selanjutnya di asesmen dan penilaian untuk kelompok kami, pada poin tersebut kami tidak melakukan modifikasi atau tambahan lagi dikarenakan di sini penulis sudah membuat sesuai dengan penulisan modul ajar bahasa Indonesia di mana di sini terlampir ada performa. Nantinya kelompok peserta didik akan melakukan presentasi atau pengulangan kembali atau menceritakan kembali hasil yang mereka pahami dari proses pembelajaran, dan juga tertulis di sini nantinya peserta didik akan mengerjakan LKPD dan LKPD-nya terlampir di bagian terakhir nanti. Dan juga yang di poin G di sini kegiatan pengayaan dan remedial. Di sini kelompok kami sudah tidak melakukan tambahan atau modifikasi dikarenakan pada kegiatan tersebut penulis sudah mencantumkan akan kegiatan yang akan dilalui oleh peserta didik, diantaranya pengayaan dan juga nantinya ketika peserta didik belum paham maka guru akan melakukan remedial kembali untuk memastikan bahwa peserta didik paham akan pembelajaran yang sudah diajarkan. Kemudian di bagian bahan bacaan guru dan peserta didik, kelompok kami tidak melakukan tambahan lagi dikarenakan di sini penulis sudah menambahkan 2 sumber buku, dan dari kelompok kami rasa dari sumber tersebut sudah cukup untuk 1 kali siklus pembelajaran. Dan juga di bagian glosarium di sini penulis sudah membuat dengan baik, di mana ketika nanti modul ajar ini digunakan, nantinya yang menggunakan bisa mengembangkan kembali, di mana untuk kata la, li, lu, le, dan lo, di mana nantinya yang menggunakannya bisa mengembangkan kembali dari glosarium yang telah ditulis oleh penulis. Sekian dilanjutkan oleh Saudara Erlangga. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Jadi setelah kita membedah atau mengetahui tentang penjelasan dari modul tersebut, tibalah kita di lampiran atau terdapat LKPD di dalam lampiran tersebut ya. Jadi di dalam modul ini terdapat lampiran LKPD di mana terdapat tugas. Nah, jadi tugasnya ini itu ada 2 bagian. Yang pertama itu ada tugas kelompok dan kedua ada tugas individu. Nah, tugas kelompok ini itu guru nantinya seperti tadi yang telah dijelaskan oleh rekan saya bahwasannya dalam modul ini peserta didik itu menggunakan kartu suku kata. Nah, kartu suku kata itulah nanti yang dijabarkan atau yang digunakan untuk menyelesaikan LKPD ini. Nah, jadi dalam tugas kelompoknya itu guru itu memberikan arahan dan juga membagikan kartu tadi, yang kartu suku kata kepada para peserta didik, kemudian membagi kelompok, beberapa kelompok ya dalam untuk mengerjakan tugas ini. Nah, kemudian setelah kelompok dibagi, maka akan ada yang namanya diskusi. Nah, dalam forum diskusi inilah dituntut agar peserta didik bisa menyelesaikan tugas ini. Nah, kemudian setelah diskusi itu selesai, maka tugas dari kelompok ini untuk menyusun. Jadi kartu tadi itu disusun menggunakan suku kata yang sudah dipaparkan. Di sini di dalam tugas kelompok ini itu terdapat suku kata la, lilu, dan lelo. Nah, jadi jadi kartu itulah nanti yang akan disusun menggunakan suku kata ini. Kemudian tugas yang kedua itu tugas individu, di mana diselesaikan oleh perorangan. Nah, tugas individu ini sama seperti tugas yang pertama, tetapi lebih menggunakan gambar yang telah disediakan dalam modul ini. Nah, jadi suku kata la, lilu, lelo tadi itu dimasukkan ke dalam gambar. Nah, gambar di bawah ini atau gambar yang sudah terlampir dalam modul ini itu terdapat gambar lalat, lebah, lobak, dan juga laba-laba. Nah, jadi dalam LKPD ini
peserta didik itu akan menyelesaikan 2 tugas ini, ada tugas kelompok dan juga tugas individu. Nah, mungkin Ibu, ini saja presentasi pemaparan kami mengenai modifikasi modul pemahaman peserta didik yang bahasa Indonesia ini. Apabila dari rekan-rekan saya dan saya mempunyai kata-kata yang kurang pas kepada Allah kami mohon ampun. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.